Ayo, jawab, jawab. Ini udah jelas-jelas kasus seorang pelakor menjadi pelapor. Kasihan ini orang yang tidak bersalah, yang harusnya dia menafkahi lahir dan batin terhadap keluarganya. Sekarang hanya gara-gara seperti ini dituntut 16 tahun. Jaksa yang mengadili seperti sangat melecehkan pengadilan itu sendiri. Ya makanya kita ini sebagai kontrol sosial, kita sebagai anti hoax, kita harus berani melawan narasi itu. Kita harus berani melawan arus. Jangan takut kamu itu dikucili orang, dicubit-cibir orang, dibully orang sebagai pembela tukang cabul. Jangan takut. Ini bukan masalah membela tukang cabul. Ini masalah keadilan. Ayo, nyatanya apa yang saya sampaikan dulu sampai sekarang nyata tidak? Apa yang saya sampaikan dulu nyata atau tidak? Kan nggak biasanya saya pernah membela apapun ya, itu tukang cabul atau model apapun. Nggak pernah. Kenapa kita bela? Karena ini tidak masuk logika. Karena ini tidak masuk logika, makanya kita bela. Kita tetap kontrol sosial. Paham? Sampai sini? Paham. Ya? Bagaimana dengan narasi dulu ada pencabulan seorang putra Kiai Jombang? Ada pencabulan belasan santriwati di bawah umur dikentu. Modar gue bahasa aku ono sing kasar ora. Selain bahasa kentu gitu. Diantoi, diantoi apa mana ya? Di predatori, di predatori. Apa meneh? Kata si itu kan predator. Kata siapa namanya Rudi Kampret. Nah, katanya predator, ya kan? Kata si Adi Armando katanya poya-poya. Wah, ini suka poya-poya nih ngabisin uang harta orang tuanya. Wah, hobinya adalah mobil sport dan lain sebagainya. Mana buktikan. Saya melawan saat itu karena ini ketidakadilan. Ya, sampai detik ini saya konsisten, itu tidak adil. Berita itu hoax, bohong yang harus diluruskan. Walaupun saya harus melawan semua oknum-oknum ini ya. Entah itu oknum yang berseragam, tentunya. Ini hoax, karena kita investigasi, karena kita tahu persis di lapangan seperti apa. Ini bukan murni kasus pemerkosaan, tetapi ini kasusnya pelakor menjadi pelapor. Jancok nggak? Jancok. Ini kasus pelakor yang menjadi pelapor. Sudah tahu wong lanang itu punya istri, minta dinikahi. Ketika nggak dinikahi, sakit hati. Lapor. Paham nggak? Mana WWC? Ayo, saya buka StreamYard malam ini. Ayo kita diskusi. Tolong di privat Anda, nggak apa-apa. Anda privat saja, nggak usah pakai kamera kalau Anda takut terlihat di publik ya. Ayo, silakan. Mana dari santri, aliansi santri? Ayo, silakan. Aliansi santri, bisa Anda gabung di sini. Tak jabani, ayo. Ini StreamYard, Anda tinggal satu klik, gabung ngobrol sama saya. Tolong cerahkan saya, tolong jelaskan kepada saya. Ayo. Ayo. Saudaraku, hari gini udah nggak butuh yang katanya lu ahli agama. Hari ini kita sudah nggak butuh. Kalau lu sok suci dan Anda menjadi orang suci, kita nggak butuh. Hari ini kita butuh orang yang berani. Berani melawan apa? Nih, melawan kedoliman nih dari oknum-oknum nih. Nih, melawan kedoliman daripada siapa? Jin Tomang. Cintama, Dajjal, kadrun lah, harus berani melawan kadrun-kadrun itu. Ayo, hari ini kita membutuhkan itu. Ya, ilmumu nggak kepake, dalilmu nggak kepake, ayat-ayat yang kamu yakini nggak kepake ketika Anda diam ketika melihat ketidakadilan. Ketika Anda diam ketika melihat kedoliman seperti ini.
Ayo tegakkan dulu. Kita butuh orang-orang yang berani. Ya, ngopi dulu. Klik itu, di situ sudah ada linknya. Yang mau berbincang-bincang silakan, yang mau ngobrol silakan. Tak tunggu di sini. Serahkan saya, kasih masukan saya, kasih keterangan, apakah betul hukum di negeri ini seperti itu? Ayo. Ayo. Yang katanya dulu ada pencabulan santriwati di bawah umur, ada belasan. Mana buktinya? Lu pada ngumpet semua kan? Takut gue nyinyirin kan? Hoax yang harus diluruskan. Saat ini saya sedang mencegah karakter-karakter Dajjal. Dajjal adalah sifat fitnah. Kali ini saya berbicara keras untuk melawan karakter-karakter Dajjal. Sifat-sifat Dajjal. Mana putra Kiai Jombang yang katanya ada belasan santriwati di bawah umur? Saya mau tanya sama Anda, mana? Anda bisa buktikan tidak? Hah? Mana di bawah umur? Pelapor pun saat ini yang melaporkan, yang mengaku menjadi korban usianya pun 25 tahun saat ini. Mana? Adanya di bawah umur? Mana pasal itu? Ayo, jangan pasal karet kamu putar balik hanya untuk menghakimi seseorang? Hanya kebencian terhadap orang? Mana? Ayo buktikan sama saya. Gemes aku, pengen tak odet-odet ya ini. Gus, tolong ambilkan air putih hangat, Gus. Tenggorokan gue. Ya, walaupun agak kurang enak badan, makanya saya ini guys, butuh pencerahan. Jaksa yang nggak bisa dibina, dibinasakan aja Gus. Masuk ora Gus? Masuk! Ya. Gus, itu linknya sudah di atas. Saya sudah sematkan ya. Ada nggak di situ linknya? Coba teman-teman bisa lihat. Saya sudah sematkan di atas komentar ya. Teman-teman, saat ini yang kita lawan adalah karakter Dajjal. Karakter Dajjal sama dengan sifat. Sifatnya Dajjal adalah fitnah. Dan akhir zaman ini telah terjadi fitnah yang perlu dilawan. Maka, ya, saya komandokan semuanya juga untuk keluarga besar Cyber NKRI, Cyber Anti Hoax, untuk melawan itu yang namanya sifat-sifat Dajjal. Ini juga bagian daripada nahi mungkar, saudara. Ya, lawan orang-orang seperti itu. Gak usah takut. Saya backup semuanya. Gak usah takut. Terus kadung jerusan. Gak usah takut. Ya, itu di situ ada linknya, Anda bisa klik. Bung. Lawan hoax, ya. Kita sudah, ya, jangan sampai ya. Kami punya predikat dari 2014 sampai detik ini untuk melawan konsisten apapun berita-berita hoax. Ya. Saat ini terstruktur berita-berita hoax yang ada di Pengadilan Negeri Surabaya saat ini, yang terjadi dugaannya adalah hoax, ya. Dugaannya adalah pasal-pasal yang tidak jelas, dipaksakan sampai ada persidangan yang tidak terbukti tetapi masih dituntut 16 tahun. Wah, ini tidak jelas ini. Tidak jelas. Pokoknya mulai dari awal aja itu udah gak beres. Ya. Mulai penangkapan terhadap Subeki putra Kiai Jombang yang melibatkan ratusan personel kepolisian. Itu pun saya masih bertanya. Itu pun tidak berhasil penangkapannya. Ketika menyerahkan diri diproses dalam persidangan pun tidak terbukti. Saksi-saksi dari JPU bukan yang harus memberatkan, malah meringankan terdakwa. Lo kok masih dituntut 16 tahun. Di dalam persidangan udah jelas orang yang mengaku diperkosa, yang ngakunya korban, yang seorang yang melaporkan diri, katanya diperkosa. Ketika ada pembelaan dari pengacara, apakah betul ini cacat mesra dari Anda? Betul. Di depan hakim. Apa ada kasus mesra-mesraan, cinta-cintaan, ini ada pemerkosaan? Ayo, jawab. Jawab.
Ini udah jelas-jelas kasus seorang pelakor menjadi pelapor. Kasihan ini orang yang tidak bersalah, yang harusnya dia menafkahi lahir dan batin terhadap keluarganya. Sekarang hanya gara-gara seperti ini dituntut 16 tahun. Siapa yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya, saudara? Istrinya, ibunya yang saat ini menangis, yang memikirkan seorang putranya. Siapa yang bertanggung jawab sekarang? Jelaskan sama saya. Bisa nggak? Jelaskan, ayo. Ya, ini untuk teman-teman saya yang awam tentang kasus ini biar tahu yang terjadi di Pengadilan Negeri Surabaya. Ada seorang pelakor. Kenapa saya ngomong seperti itu, Bapak Ibu? Saya yang investigasi. Hasil dari investigasi saya, analisa saya, itu adalah kasus suka atau kasus seorang pelakor. Kenapa saya sebut pelakor? Karena si terdakwa sekarang ini kan punya istri. Kasus seorang pelakor yang menjadi pelapor. Hanya gara-gara pengen punya niat ingin dinikahi. Itu ada linknya, bisa nggak diklik? Ayo silakan naik, kita ngobrol. Yang Anda tidak terima dengan statement saya, silakan naik, ngobrol sama saya. Ya. Silakan. Apa, Dek? Papa lagi live.